Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja. Salam buat keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ya, tetap semangat. Walaupun tim nasional kita Garuda Muda bermain imbang 3-3 dengan Laos dalam match kedua di Asian Cup atau Piala AFF, tapi jangan patah semangat. Ya, memang ada rasa kekecewaan banyak ya pencinta sepak bola yang tentunya berpikir bahwa kita akan menang, tapi akhirnya kita hampir kalah sebelum kita bisa mengakhiri laga dengan 3-3. Artinya memang kalau bisa dilihat permainan kita tidak sesuai dengan harapan. Ya, koordinasi antar lini tidak jalan dengan baik. Passing masih salah-salah ya. Dan wajar juga STY ya merasa kecewa dengan penampilan tim asuhannya, tapi ini adalah tanggung jawab dari STY karena dia yang menentukan starting line up ya. Dia sebagai pelatih kepala yang merotasi pemain-pemain karena ada perbedaan pemain seperti dalam konten saya sebelumnya, di mana apa yang ditampilkan di Myanmar kembali berbeda ketika melawan Laos di Manahan Solo kemarin. Kakang Rudianto masuk di belakang ya untuk bersama dengan Kadek dan Ferrari, penjaga gawang juga ada Cahya ke Dava ya, Donitri didorong lagi lebih ke kiri, Asnawi menjadi pemain cadangan masuk di babak kedua, Detan juga masuk di babak kedua. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, kita bisa melihat yang termasuk dengan Sanadin Faris. Hoki Caraka masih tetap dipertahankan terus oleh Coach Shin untuk bermain di depan, tapi apa yang dia tampilkan akhirnya semua ditarik keluar. Ya, ini menjadi pembelajaran tentunya bagi Coach Shin untuk tidak lagi mencoba-coba bereksperimen, karena pertandingan berikut tanggal 15 kita menghadapi Vietnam di Vietri Stadion. Sangat kuat Vietnam. Vietnam ini menghajar, pasti teman-teman sudah tahu. Laos di kandang Laos dihajar dengan ya 4-1, ya 1-4. Dan memang kelihatan sangat kuat ya. Kita ngos-ngosan bermain dengan Laos karena Laos saya pikir bermain bagus kemarin ya. Mereka merasa tertantang, mereka bermain keluar benar-benar, dan dalam 13 menit mereka sudah bisa mencetak 2 gol ke gawang kita. Dan selalu unggul sebelum disamakan, dan Ferrari membuat kita unggul, dan akhirnya Peter menyamakan kedudukan 3-3. Terlepas dari gol ketiga Laos itu sebenarnya bola sudah out ya, tapi wasit dari Jepang ini tidak melihat itu. Apa guna ada VAR di sana? Tidak mengecek langsung ke VAR karena bola sudah out, sudah lewat garis sebelum diberikan umpan oleh pemain Laos ke Peter yang menyamakan kedudukan 3-3. Oke, kita lupakan kekecewaan itu ya teman-teman. Sekarang tim sudah bertolak menuju ke Vietnam ya. Barusan kabar saya dapatkan ya, saya berkomunikasi dengan manajer tim Pak Sumarji untuk menanyakan kondisi anak-anak. Pak Sumarji mengatakan baik-baik saja Bung Ropan ya, dan doakan anak-anak bisa sampai, kami semua tim ofisial bisa tiba dengan selamat di Vietnam. Nah, pesawat itu mendarat barusan ya, mungkin 20 menit yang lalu setelah saya membuat video ini, mendarat di Denpasar di Bali ya, beberapa saat di Bali, kemudian melanjutkan perjalanan langsung ke Vietnam ya, karena waktunya memang sangat mepet ya, dari pertandingan Myanmar ke Laos, kemudian Laos ke Vietnam, itu selalu berdekatan. Ini harus bisa dievaluasi lagi oleh penyelenggara AFF untuk next nanti, sehingga pemain-pemain itu tidak terlalu capek karena berdekatan waktu, hanya 2-3 hari langsung terbang sampai latihan bermain lagi. Dan Indonesia sudah harus bersiap. Kalau hari ini udah terbang ya mungkin jaraknya lumayan ya, bisa sampai sana istirahat, besok latihan, dan tanggal 15 sudah bermain. Habis bermain besoknya lagi harus balik cepat-cepat karena mempersiapkan diri menghadapi Filipina tanggal 21. Memang jarak dengan Filipina tuh agak jauh, memang agak sedikit jauh. Jadi oke lah, habis dari Vietnam kita datang ke Solo untuk bersiap pada tanggal 21 nantinya. Nah, kemarin satu pemain kita, Marcelino Ferdinand, mendapat kartu merah. Ada 2 kartu kuning yang dia dapatkan. Dia diusir wasit sehingga tidak bisa bermain melawan Vietnam. Padahal kita harapkan bahwa Lino bisa menjadi tulang punggung di sini. Tapi oke lah, banyak juga teman-teman mengatakan baguslah Bung Ropan, dia nggak bisa bermain, takut nanti cedera, dihajar oleh pemain-pemain Vietnam. Dan nanti kasus Evan Dimas lagi bisa terulang karena Lino ini dipersiapkan untuk tampil di putaran 2025 nantinya ya, untuk grup C ini
menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Sayang kalau sampai cedera berbahaya. Jadi ada juga yang senang dengan Lino tidak bisa bermain melawan Vietnam. Nah, apakah Lino dibawa? Ya, saya mengatakan di sini, saya juga tanya, Lino apakah ada dalam pesawat? Ada, kata Pak Marji. Bung Ropan dia ikut bersama dengan kami bawa ke Vietnam tentunya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman lainnya, sehingga ini juga penting dirasakan. Ya, tapi Lino tidak bermain. Ini semoga pemain-pemain yang ada sekarang itu sudah melupakan dengan pertandingan Laos, sekarang fokus melawan Vietnam. Karena lawan Vietnam ini penting, mereka kuat sekali ya. Beberapa pemain senior ya, waduh, Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Lin itu bagus-bagus. Semua yang ada di kubu Vietnam. Ya kalau kita bisa imbang saja udah bagus buat kita. Ya kalau melihat permainan kemarin itu agak dakdikduk juga, ketar-ketir wajar. Ya makanya saya pikir tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi harus menang melawan Vietnam. Kalau seperti kemarin lawan Laos ada susah payah, bagaimana kita bisa memenang melawan Vietnam yang mereka pukul Laos dengan 4 gol. Jadi saya pikir realistis kita imbang saja. Bahkan kemungkinan kalah itu terbuka kalau melihat seperti kemarin. Waduh, kita bermain acak-acakan sulit ya. Dalam tanda kutip ini hancur juga benar ya permainan kita. Semoga ada perbaikan. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Dan kita bisa mendapatkan memetik paling tidak 1 poin aja. Karena Vietnam pasti berambisi mengalahkan kita. Ya, mereka tidak menang di 2024 dalam 3 pertandingan, sehingga mereka ingin memukul Indonesia. Ya itu target mereka. Kalau mereka sudah mengalahkan Indonesia, ya juara grup sudah di tangan lah. Mereka masih menyisakan 1 pertandingan. Memanglah di peringkat kedua, kita di peringkat pertama, 4 poin, kita mereka 3. Tapi mereka kalau mengalahkan kita ya jadi 6 poin. Tapi kita masih sisa 1 pertandingan melawan Filipina. Filipina kemarin dipaksa bermain imbang oleh Myanmar, jadi adalah peluang kita. Tapi paling enak memang kita imbang di sana. Apalagi kalau kita bisa mencuri kemenangan, itu luar biasa buat kita. Ya, tapi tidak perlu terlalu berandai-andai terlalu jauh. Waktu yang penting kita tidak kalah dulu dengan materi pemain seperti ini. Ya, oke, teman-teman, kita berdoa mereka bisa tiba mendarat dengan selamat hari ini di Vietnam dan mempersiapkan diri dalam pertandingan melawan tim tuan rumah. Ya, maju terus, Garuda Muda kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.